Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul akhta. Tahlilul akhta ini ada pada halaman 39. Silakan teman-teman nanti dicek lagi pekerjaan teman-teman yang sudah dikirimkan, dicocokkan dengan apa yang akan saya bahas. Ini adalah soal latihan pada bab na'at man'ut, ya, sifat dan yang disifati. Atau kalau secara letak katanya yang disifati itu ada duluan, kemudian sifatnya. Dimana kemarin kaidahnya adalah sifat, kata sifat itu mengikuti keadaan yang disifati, baik cara bacanya atau i'rabnya ataupun bentuknya, ya. Bentuknya itu bisa jadi dia ada alif lamnya atau tidak. Itu harus mengikuti yang disifati. Kemudian bentuknya dia adalah bentuk tunggal, kata benda tunggal, atau kata benda yang menunjukkan arti dua atau jamak. Itu sifat harus mengikuti bentuk dari yang disifati. Sehingga apabila berbeda sifat bentuknya antara kata sifat dengan kata yang disifati, otomatis itu salah. Nah, di sini kita akan melihat, menganalisa mana yang salah. Dilihat dari kaidah na'at dan man'ut. Nomor 1. Kanatil lughatul arabiyyatu lughatan alamiyatin fil asril abbasi. Baik, ciri-ciri sifat dan yang disifati itu dia harus sama, ada alif lamnya, jejer gitu ya. Antara yang disifati yang dengan sifatnya itu biasanya jejer langsung. Ini di alif ini ada al-lughatu al-arabiyyatu. Dia al-arabiyyah sifat dari al-lughah. Kita lihat bentuknya sama, al-arabiyyah ada alif lamnya, al-lughah ada, benar ya. Kemudian dhammah arabiyyah dhammah, al-lughatu dhammah juga berarti benar. Perempuan juga benar. Sekarang yang ba lughatan. Kemudian sifat itu biasanya yang dijadikan yang diminta untuk menganalisa yang salah yang mana itu biasanya yang sifatnya. Karena yang berubah-ubah biasanya yang mengikuti itu sifatnya. Nah, jim ini adalah sifat dari yang ba. Alamiyatin ini sifat dari lughatan. Ya. Yang disifati lughatan harok, nggak ada alif lamnya, ini juga sifatnya nggak ada alif lam, benar. Tapi dia lughatan harokatnya itu fathah, tanwin, alamiyatin itu apa, kasroh, ya kan? Maka alamiyatin ini salah, ya. Dia karena sifat dia harus mengikuti yang disifati, yaitu lughatan. Sehingga yang benar harusnya alamiyatan, ya. Jadi yang jim ini yang salah, ya. Nomor 2, la yatahaqqaqul ittisalu at-tamma bainahu wa bainahum illa idza kana al-haditsu bil lughatil arabiyyatil fasihati. Oke, kita karena ini masih dalam lingkup na'at man'ut, berarti ya yang fokusnya kepada kata yang untuk dijadikan na'at. La yatahaqqaqu, ini sudah benar otomatis. Karena kita pembahasannya na'at man'ut, ya, la yatahaqqaqu bukan na'at, bukan sifatnya. Terus al-ittisalu at-tamma. Oke, kita lihat ini ada dua kata yang jejeran, yang bentuknya hampir sama, artinya ada alif lam, hanya saja beda harokatnya. Ini at-tamma ini adalah sifat dari al-ittisalu.
Ya, karena tamma sifat dari ittisalu maka harokatnya juga harus sama. Ya, jadi ba ini salah, yang salah yang ba ini ya. Kalau yang ini benar idza kana al haditsu karena dia isimnya kana, diingat-ingat ya, isimnya kana itu rofa. Nah, rofaknya itu tandanya adalah dhammah karena dia is, isim mufrad. Lalu al-fasihati ini juga sifat. Ya, jadi ada dua kata sifat yang bergaris bawah yaitu tam dan fasihah. Hanya saja yang fasihah ini benar karena harokatnya dia kasroh sama dengan kata yang disifati yaitu al-lughah al-arabiyyati al-fasihati ya bil lughati al-arabiyyati al-fasihati ya al-lughatil arabiyyati al-fasihati. Nah, yang salah berarti yang ba al-ittisalu harusnya at-tammu. Ya dhammah juga, mu juga. Karena dia sifat dari al-ittisalu. Nomor 3, dha'ufat al-lahjatu wa qawiyat al-lughatul arabiyyatu al-fasihah at bisababit ta'limi wa wasailil ittisalil haditsati. Nah, kita lihat di sini yang kata sifat itu ada dua, yang ba dan dal, ya. Nah, mana yang salah? Yang salah adalah yang ba, jelas sekali ya, sukun. Karena al-arabiyatu yang disifati itu al-arabiyatu, harusnya dia juga ikut pembacaannya atau i'rabnya. Jadi al-arabiyatu al-fasihatu begitu. Yang dal ini sudah benar, kita lihat ya wasail ini itu jamak ya. Jadi jamak meskipun dia tidak ada tak marfutohnya tapi karena jamak benda mati jamak dia dianggap perempuan. Maka sifatnya hadisati pakai tak marfutoh perempuan. Dan ini benar, harokatnya juga sama. Ya, al-fasihah ini yang salah. Nomor 4. Lihadihil jami'ah maktabatun kabirotan fiha kutubun kathiratun fi anwa'il ulumi. Lihadihil al-jami'ah ini bukan sifat. Al-kabirotan ini sifat dari maktabatun ya. Kok tahu? Iya, karena dia jejeran gini. Kemudian ini enggak ada alif lam, ini enggak ada alif lam. Nah, itu bisa kita kalau kita nggak tahu artinya gitu ya, cuma lihat cara kasat mata saja, maka biasanya yang berjejeran langsung kemudian mirip antara ini tidak ada alif lam, ini nggak ada alif lam, kemudian ini tak marfutoh, ini tak marfutoh, itu biasanya bisa dianggap ya kalau dia itu sifat dan yang disifati ya, meskipun tentu ini analisis yang disederhanakan sekali karena pada kalimat-kalimat tertentu ya tidak bisa kaidah semacam itu digunakan. Oke, kalau ini kabirotan itu sifat dari maktabatun, maka ba ini salah karena kalau dia sifat harusnya dia mengikuti yang disifati. Harokatnya harusnya juga dhammah tanwin, jadi harusnya kabirotun. Oke. Ini tadi kathirotun ini juga sifat sebenarnya dari kutubun. Kok beda? Ini kutubun tidak ada tak marfutoh, kathirotun ada tak marfutohnya. Diingat-ingat, kutubun itu adalah kata benda jamak. Ya, karena dia bentuk dari jamak dari kitabun, kutubun. Ya, jamak taksir. Nah, jamak taksir benda ya yang tidak berakal ya, nama dari benda itu dianggap perempuan sehingga sifatnya juga perempuan. Kutubun kathirotun gitu. Dia yang salah yang ba. Nomor 5. Hasanun yatahaddatsul an al-arabiyyata jayyidan wa yahfadul Qur'an al-karimi.
Yang salah adalah yang dal. Al-Karimi itu sifat dari Al-Qur'an. Nah, karena Al-Karim ini sifat dari Quran, maka harokatnya juga harus sama. Al-Karima, ya, sama dengan Al-Quran. Nomor 6. Innal wudu'a nadhafatun mustamirratin lil jismi. Yatakarraru fil yawmi katsiran fayusilul awsakha. Mana yang sifat dulu? Dilihat yang sifat kira-kira yang mana? Wudu juga bukan, karena ini sebelum wudu ini ada inna, ya. Wudu'a, ya, ini karena dia isimnya inna nasobnya isim mufrad itu dengan fathah. Kemudian mustamirratin, oke, ini adalah sifat dari nadhofah. Tahu dari mana? Ya, karena ciri-ciri sifat itu ada, ya. Ini tidak ada alif lam, ini tidak ada alif lam. Kemudian tak marfutoh, ini tak marfutoh. Hanya satu yang dia beda, yaitu nadhofatun pakai dhammah tanwin, ini mustamirratun, sehingga salah. Ba ini harusnya mustamirratun bukan mustamirratin, ya. Oke, berarti yang salah yang ba. Nomor 7. Litarwihi suwarun kathirun minhal qiraah wa mumarasatur riyadati was-safaru wa ghaira dzalik. Mana yang sifat dulu? Ya, kathirun ini sifat. Ya, suwarun kathirun. Oke, kita lihat nggak ada alif lam, nggak ada alif lam. Harokatnya dhammah, ini dhammah. Tapi kathirun ini salah. Karena apa? Karena ini kan sifat. Dia mengikuti yang disifati. Salahnya dalam hal apa? Suwarun itu adalah kata benda jamak. Ya, karena kata benda jamak dianggap perempuan meskipun tidak ada tak marfutohnya. Sehingga sifatnya juga harus menunjukkan dia kalau perempuan. Maka harusnya kathirun itu kathirotun pakai tak marfutoh. Ya, karena sifat dari suwarun itu jamak taksir dari surotun, dan kata benda jamak itu dianggap perempuan. Maka kathirotun harusnya. Nomor 8. Arafal insanu fawaidan nahri mundu zamanan ba'idan. Oh, ba'idin. Ya, ini salah ya dal ya. Saya otomatis membacanya ba'idan karena ba'id ini adalah sifat dari zamanan. Maka harusnya ba'idan. Manusia mengetahui faedah-faedah dari sungai mundu zamanan ba'id. Ini harus yang salah ini zamanan ya, bukan ba'idin ya. Karena mundu itu termasuk yang bisa menjerkan kata setelahnya. Jadi ini harusnya zamanin, mundu zamanin ba'idin, ya. Jadi ada kemungkinan juga yang salah itu yang disifati ya. Jadi kalian harus melihat juga secara keseluruhan posisi kata itu dalam sebuah kalimat. Ya. Kalau zamanan ini salah karena kita lihat sebelum zamanan ini ada kata mundu. Mundu itu sejak mundu itu termasuk yang bisa membuat kata setelahnya itu menjadi i'rabnya itu jar. I'rab jar dengan tanda kasroh, ya. Ini zamanan harusnya zamanin. Nomor 9. Allafa hasanun al-kitabaini al-jadidani an ta'limil lughatil arabiyyah fis sanatil madiyah. Kita lihat mana yang sifat. Yang kemungkinan sifat adalah ba dan dal. Ini kan ba ini kan mirip dengan yang sebelumnya, kata sebelumnya. Yang ba ini ada alif lam, ini juga ada alif lam, ya. Ini juga asanah al-madiyah, ada alif lam, perempuan gitu kan, ada tak marfuta, ada perempuan. Nah, yang dal ini sudah benar al-madiyati, sifatnya asanah. Karena semuanya sudah kaidah-kaidahnya, ketentuannya semuanya sudah ada.
Al-madiyah ini ada alif lam, as-sanah juga ada alif lam. Al-madiyah ada tak marfuthah, as-sanah juga ada tak marfuthah. As-sanati harokatnya kasrah, al-madiyati harokatnya kasrah juga. Jadi juga sudah benar. Ya. Yang salah ya adalah yang ba. Sifatnya kita baini ya. Kita lihat dua huruf terakhirnya itu ya nun, kita baini. Ya. Maka sifatnya itu harus juga sama bentuknya. Jadi daini begitu. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan kalimat ini, kita baini itu menduduki posisi sebagai objek atau maf'ul. Kitabah ini artinya dua buku. Jadi dani itu yang keduanya baru. Ya. Hanya saja karena kitabah ini dia maf'ul harusnya pakai ya nun, maka jadi dani juga harus pakai ya nun. Gitu. Nomor 10. Yakhtaru Mahmudun al-fustan al-masnu'an minan nilon. Ya, ini sudah jelas ini yang jim salah ya. Karena ini ada alif lam kok ada tanwin ya. Berarti tidak bisa, nggak ada satu kata depannya ada alif lam kemudian ditanwin harokatnya. Akhir itu salah. Harusnya tanpa tanwin, tanpa alif ya, langsung al-fustana al-masnu'a gitu. Jadi yang salah adalah yang jim. Baik. Itu pembahasan dari tahlilul akhta bab na'at man'ut. Sekarang kita masuk kepada ad-dars as-sabi. Nanti pembahasan qiraah akan saya gabungkan antara dars as-sadis dan as-sabi, ke-6 dan ke-7 ya. Ke-6 kemarin saya belum buat videonya, penjelasannya. Nanti kita akan gabungkan dengan as-sabi ini. Sementara itu kita langsung saja masuk ke kaidah selanjutnya. Yaitu di sini kita lihat ada kaidah namanya tawabi. Tawabi itu jamak dari tabi'un. Ya. Tabi'un. Yang artinya adalah at-tawabi itu yang mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Ya mengikuti dalam hal termasuk dalam tawabi ini adalah yang sudah kita bahas tadi, yaitu sifat naat itu masuk pada tawabi. Karena sifat itu adalah kata yang mengikuti bentuknya, cara bacanya dari yang disifati. Nah, nanti selain sifat itu ada yang lain yang masuk pada tawabi ini. Tapi punya ciri yang sama karena yang masuk pada tawabi ini berarti kata-kata yang secara membacanya, secara bentuk tulisannya itu kaidahnya mengikuti kata benda yang sebelumnya atau yang diikuti ya. Jadi kalau sifat itu kan mengikuti yang disifati. Ya, jadi mengikuti yang disifati dalam hal apa? Kemarin dalam hal laki-laki perempuannya, jumlah bendanya, kemudian ada alif lamnya tidak gitu. Nah, selain naat nanti ada taukid. Ya, taukid itu penjelas. Ada juga badal. Badal itu pengganti. Nanti kita lihat saja langsung. Yang kita lihat contohnya. Kalimat ini ada beberapa kalimat, ada 20 kalimat ya. Setiap 5 kalimat itu menunjukkan satu tema tersendiri dari tawabi. Ya, nomor 1 sampai 5 misalnya ini ya. Nomor 1.
Naha al-islamu anit tabarruzi awit tabawuli fil ma'i. Oke, yang digarisbawahi di sini ada kata at-tabarruzi au at-tabawuli. Nah, au itu termasuk kata penghubung. Ya, au itu artinya atau. Kata penghubung lainnya misalnya apa? Wa, dan itu penghubung juga yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain, ya, atau satu kalimat dengan kalimat lain juga bisa. Tapi ini kita fokusnya pada satu kata ini. Anit tabarruzi au at-tabawuli. Nah, kaidahnya adalah kata setelah au yang berarti kalau di sini at-tabawul ini itu mengikuti cara baca atau i'rab dari kata sebelum au, yaitu tabarruz. Ya. Jadi kalau tabarruz ini dibacanya tabarruzi, maka kata setelah au itu juga harus dibaca kasroh, au at-tabawuli. Nah, begitu. Ya. Ya, kalau diartikan gini, naha al-islamu, Islam melarang dari buang air besar atau buang air kecil fil ma'i di air gitu. Nah, ini kita sebenarnya kalau kaidah tidak perlu tahu artinya gitu ya. Yang penting kita paham kaidahnya ini gimana. At-tabarruzi au at-tabawuli ya. Jadi at-tabawuli, mengapa dibaca i-tabawul ini? Karena dia terletak setelah au. Au itu kata penghubung yang punya faedah membuat kata setelahnya itu mengikuti i'rab cara baca dari kata sebelum au. Ya, karena kata sebelum au ini at-tabarruz ini harokatnya kasroh tabarruzi, maka tabawul ini ikut mengikuti tabarruz menjadi tabawuli. Begitu juga dengan wawu, wa, dan itu juga sama dengan au. Makanya di sini ada an-naqi setelah wawu al-adabi juga ya kan harokatnya sama. Lalu nomor 3 ini yadkhulu. Terus fayusallimu, ini fa ya, fa ini yang merupakan atof atau penghubung juga. Summa, ini juga penghubung. Kemudian bal, ini lastu mudarrisan, saya bukan seorang guru. Bal khadiman, akan tetapi khadiman saya adalah seorang pembantu. Kita lihat keterangannya ya, nomor 1 sampai 5 ini gimana. Kalimat yang digarisbawahi pada nomor 1 sampai 5 merupakan contoh susunan atof ma'tuf. Ma'tuf ya. Di antara atof dan ma'tuf dihubungkan dengan huruf atof. Huruf penghubung itu ya. Pada contoh pertama misalnya kata at-tabawul merupakan atof dengan kata at-tabarruz dan disambungkan dengan menggunakan huruf atof au. Cara membaca atof mengikuti maktufnya. Begitu pula pada contoh-contoh berikutnya pada nomor 2 sampai 5. Ya, jadi nomor 1 sampai 5 itu begitu. Jadi ada au, ada wa, ada fa, ada summa, ada bal. Itu menyebabkan kata setelahnya itu mengikuti cara baca kata sebelumnya. Gitu.
Kalau nomor 6 gimana? Oh, nomor 6 sampai 10. Nomor 6 sampai 10 ini sudah kita bahas ya. Apa? Ini adalah falma'u al-mulawwasu. Jelasnya ada alif lam, alif lam, tidak ada tak marfutoh, tidak ada tar marfutoh, harokatnya dhammah, harokat dhammah. Berarti ini sifat dan yang disifati, ya kan? Disifat itu mengikuti, makanya dia masuk ke tawabi. Dia mengikuti harokat, terus apa bentuk bendanya berapa, perempuan laki-laki dari yang disifati. Jadi kalau sifat itu secara keseluruhan. Tapi kalau tadi atof itu tadi yang 1 sampai 5 itu tidak. Dia tidak harus mengikuti secara keseluruhan, tapi yang paling penting adalah i'rabnya, cara bacanya. Tapi kalau sifat itu mengikuti secara keseluruhan, ya, baik laki-laki perempuannya, berapa bendanya, begitu. Makanya falma'u al-mulawwasu, ya. Terus nomor 7 fil ma'i ad-daimi, ya. Ma'i daimi. Nah, dari alif lam itu yang menunjukkan oh ini sifat dan yang disifati. Terus qara'a thalibu al-kitaba al-jadida, a tanpa tak marfuthah, tanpa marfuthah. Nomor 9 huma topibatani syahirotani, ya kan? Tanpa alif lam, tani. Nomor 10 hunna topibatun syahirotun, ya sama ya. Dada alif lam, alif ta, dhammah tanwin. Itu kalau sifat dan yang disifati itu kayak gitu. Jadi sifat mengikuti yang disifati dalam segala bentuknya, baik laki-laki perempuannya. Kalau yang disifati itu laki-laki, maka sifatnya juga harus bentuknya laki-laki. Nah, kalau yang disifati itu bendanya 2, maka sifatnya juga harus menggunakan kata benda yang menunjukkan dia itu 2. Kalau yang disifati itu tidak ada alif lam, maka sifat juga tidak usah pakai alif lam. Dan sebaliknya, ya, kalau yang disifati ada alif lamnya, yang sifatnya juga harus ada alif lamnya. Seperti ini. Ini ada alif lamnya yang disifati Alkitab, maka sifat juga harus ada alif lam. Tapi kalau yang disifati enggak ada alif lamnya, maka sifatnya enggak usah pakai alif lam gitu. Oke, sudah ya itu ya. Sekarang nomor 11. Ja'a aliyun nafsuhu. Terus syaribal hujjaju min bi'ri zamzami nafsiha. Terus ini at-talamidu jami'uhum al-munkarati kullaha. Inna ta'lima haqqun lil muwatinina jami'ihim. Kalau nomor 11-15 bagaimana keterangannya? Kita lihat. Pada contoh nomor 11 sampai nomor 15, kalimat yang digarisbawahi merupakan contoh dari susunan taukid. Taukid itu penjelas atau untuk meyakinkan, ya. Cara membaca taukid yaitu mengikuti kata yang ditaukidi. Pada contoh nomor 11 misalnya, kata nafsuhu menjadi taukid dari kata ali. Ya, ini sama cara bacanya saja, ya. Artinya gimana sih taukid itu? Misalnya nomor 11 ya. Ja'a telah datang, aliyun ali, nafsuhu dirinya sendiri. Nah, jadi maksudnya taukid itu untuk meyakinkan. Pembaca meyakinkan yang diajak bicara tentang sebuah statement. Misalnya ini ya. Misalnya tanpa ali, tanpa nafsuhu. Ja'a aliyun. Ali telah datang. Nah, kemudian ada kemungkinan orang itu akan bertanya, Ali datang sendiri
Apa berdua atau bagaimana gitu ya? Kan ada kemungkinan orang bertanya semacam itu. Nah, taukid itu gunanya untuk meyakinkan lagi bahwa yang datang tuh ya Ali sendiri, dirinya Ali itu. Makanya pakai nafsuhu. Yang datang ya Ali sendiri gitu. Sendiri, nafsuhu itu ya dirinya sendiri artinya. Bukan bukan berdua, bukan ayahnya, bukan apa ya, peliharaannya, bukan, tapi ya Ali itu sendiri ya. Nafsuhu itu bentuk taukid ya, namanya taukid. Nafsuhu, dirinya sendiri. Sebenarnya tanpa ada nafsuhu pun sudah menjadi kalimat sempurna. Tapi yang namanya taukid itu memang untuk meyakinkan kembali kepada pendengar atau pembaca tentang sebuah kabar ya. Yang di sini yang dijelaskan adalah alinya ya. Yang datang itu Ali sendiri itu. Nomor 12, syaribal hujjaju min bi'ri zamzami nafsiha. Ya sama nafsiha. Ya apa namanya? Sumur itu sendiri gitu. Nomor 13, at-talami itu jami'uhum. At-talami itu murid-murid itu jami'uhum semuanya dakhalu al-fasla telah masuk ke kelas. Jami'uhum itu untuk meyakinkan bahwa yang masuk kelas itu ya seluruh murid itu, tidak setengahnya, tidak seperempatnya, tidak segelintir saja, tapi jami'uhum seluruhnya. Nomor 14, yanhal islamu, Islam melarang al-munkarati, hal-hal yang buruk, kullaha seluruhnya, hal-hal yang jelek yang tidak disenangi. Nah, seluruhnya itu juga bentuk taukid ya. Nomor 15, lil muwatinina jami'ihim, jami'i seluruhnya. Lah ini ada, tadi kita menemukan ada beberapa bentuk dari taukid. Bisa menggunakan nafsu, nafsun, atau jami'u, atau kullu ya. Dalam ini kullaha ini kan jami'u atau nafsu gitu. Kalau nafsun itu untuk benda tunggal gitu ya. Kalau jami'u itu untuk benda yang apa, yang dijelaskan itu bendanya itu jamak banyak. Kulla itu juga yang diterangkan itu bendanya banyak gitu. Ya itu ada kullu, ada jami'u, ada nafsu gitu. Itu taukid. Maka cara bacanya juga mengikuti. Talamidu ini misalnya itu ya jami'u, jami'uhum, jami'u. Karena talamidu dhammah dhammah. Zamzami nafsi ya kan sama. Aliyun nafsuhu ya sama. Mungkarati lah ini kok beda, mungkarati kullaha ya. Ini sama, i'rabnya sama, hanya saja tanda i'rabnya yang berbeda. Kalau ini karena dia al-munkarat ini kan bentuknya adalah isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu kalau i'rabnya nasab itu memang pakai kasroh. Sedangkan kullaha itu masuknya pada isim mufrad. Ya, isim mufrad itu kalau nasab itu dengan fathah kullaha. Tapi ini masih sama dalam satu kesatuan, i'rabnya adalah nasab begitu. Meskipun tandanya berbeda. Nah, jadi cara baca itu maksud saya adalah i'rabnya. Jadi bukan harokatnya. Ya kalau harokat ya ada kemungkinan sama, ada kemungkinan beda kalau kayak gini tadi. Contohnya kalau yang sama yang ini alami itu jami'u zamzam nafsiha. Kalau yang beda misalnya kayak gini, yang disifati itu isim jamak muannas salim, kemudian yang dijelaskan itu jamak muannas salim, kemudian penjelasnya adalah bentuk mufrad begitu. Sama juga ini.
Nomor 16 sampai 20 ini adalah bentuk badal ya. Badal itu pengganti. Fatahtu al-fasla babahu. Nah, badal itu pada intinya i'rabnya juga harus mengikuti yang dibadali ya, atau mubdalnya yang dibadali. I'rabnya harus mengikuti yang dibadali atau yang diganti. Maksudnya diganti bagaimana? Ini contohnya ya, nomor 16. Fatahtu al-fasla. Saya telah membuka kelas. Babahu. Yang dibuka apa? Babahu. Babun. Babun itu apa? Eh, pintu ya kan? Nah, babahu. Pintunya. Nah, ini sebenarnya badal itu juga berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, tapi ada hubungan antara yang pengganti dan yang diganti. Pengganti itu mesti adalah dia adalah bagian dari yang diganti, kan gitu kan. Bab itu pintu, pintu itulah bagian dari kelas, kan gitu kan. Lalu nomor 17, sakotot sakotot kok sakotot al asjaro ya. Harusnya ya sakotot al asjaru sakofuha gitu misalnya ya. Dan nomor 17 ini tidak tahu ini kalimatnya bagaimana harusnya. Nomor 18, sarroni at-talibu nasyituhu. Sarroni membuat aku senang. Siapa at-talibu? Seorang murid. Nasyituhu yang membuat senang murid itu apanya? Nasyituhu kerajinannya ya gitu. Nasyitu itu sebagai badal dari at-talibu gitu ya. Coba kita lihat keterangannya. Contoh nomor 16 sampai 20 merupakan contoh susunan badal mubdal. Badal pengganti, mubdal yang diganti. Cara membaca badal mengikuti mubdal minhu. Cara membaca itu maksudnya i'rabnya. Contoh nomor 16 misalnya kata babuhu menjadi badal dari kata al-fasl. Hukum baca badal mengikuti mubdal minhunya. Nah, gitu kan. Makanya babahu al-fasla babahu. Ya, at-talibu nasyituhu ya. Qara'tu durusa nisfaha. Saya telah membaca pelajaran-pelajaran nisfaha setengahnya. Hafidtu al-Qur'ana nisfahu. Saya telah menghafal Al-Qur'ana Qur'an nisfahu setengahnya. Lah itu badal itu i'rabnya mengikuti yang dibadali. Qur'ana ya fathah maka nisfa. Gitu ya. Sekarang kita coba. Oh, ini tidak ada pilihannya ya. Jadi kita diminta untuk mengisi titik-titik itu sesuai dengan kalau otomatis kalau ini kalian harus tahu artinya ya, arti kata yazra'u bercocok tanam atau ya bercocok tanam menanam. Al-falahu petani itu menanam al-fakihata. Fakihah buah titik-titik yajma'uha mengumpulkannya. Berarti apa? Menanam buah titik-titik mengumpulkannya. Cocoknya ada kata apa di situ? Summa ya, kemudian ya. Summa yajma'uha gitu. Nomor 2, la tusahib, janganlah kamu menemani al-muhmilina, orang-orang yang acuh ya, yang acuh tak acuh gitu.
titik-titik al-mujtahidina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi ya, berarti jangan kamu ikuti orang-orang atau temani orang-orang, janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang acuh tak acuh, titik-titik orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya. Tapi, ya, lakin ya al-mujtahidin. Ini karena tidak ada pilihannya, jadi ya memang harus benar-benar memahami arti ya, arti katanya. Zoharat nomor 3, Zoharat nampak telah muncul al-azharu, bunga-bunga. Summa kemudian apa? Setelah muncul apa? Hilang ya, misalnya zahabat. Summa zahabat misalnya gitu. Kemudian hilang. Nomor 4, wasola al-ustadzu. Guru itu telah sampai, mungkin sampai di kelas gitu maksudnya. Fa itu artinya lalu, apa kira-kira? Lalu mengucapkan salam gitu ya. Fa yusallimu gitu. Atau fa sallama gitu juga bisa. Nomor 5, lihadhil madrasati mudarrisun titik-titik katsiroh. Oh, apa ya? Oh, saya tidak tahu ini mau diisi apa ini. Sekolah itu mempunyai guru titik-titik katsiroh yang banyak. Guru mungkin ilmuhu masa ilmuhu apa ya, saya tidak tahu nomor 5 ini mau dikasih apa ini ya. Nomor 6 aja langsung ya. Qara'tu qissatan titik-titik an Khalid bin Al-Walid. Ini bisa dikasih titik-titiknya itu sifat ya. Misalnya qara'tu, saya telah membaca qissatan, kisah ra'iatan, yang indah, yang menarik, yang indah ya, ra'iatan an Khalid bin Al-Walid gitu misalnya. Nomor 7 ini juga bisa lah dikasih sifat, misalnya al-muhandisuna apa, insinyur itu, insinyur al-muslimuna yang beragama Islam itu gitu ya, ya'maluna bekerja bijiddin dengan sungguh-sungguh gitu. Dan itu bisa diteruskan sendiri. Nah, tahlilul akhta, ini saya kasih contoh pengerjaannya 1, 2 ya, 2 nomor, nanti kalian lanjutkan untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan seperti biasa dari nomor 3 sampai akhir. Nomor 1 misalnya, mana yang salah? Yamna'us salamu ilqa al-qadarati au jam'uha fil buyut. Ingat, ini masih dalam bab tawabi. Ini ada kata penghubung au, maka kata jam'uha ini secara i'rabnya, cara bacanya harus mengikuti yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini ilqa'a, yamna'um assalamu, keselamatan. Ini assalamu apa al-islam ya, harusnya Islam kayaknya ya. Islam melarang ilqa al-qadar, membuang kotoran, kayak ilqa'a
ini mansub karena nasab karena dia maf'ul atau objek, au jam harusnya jam'aha. Jadi Islam melarang membuang atau mengumpulkan kotoran di rumah ya. Jam'a harusnya jam'a. Mengapa a? Karena au itu kan kata penghubung. Dia harusnya maka kata setelah au itu harusnya i'rabnya mengikuti yang sebelumnya. Ilqa a maka jam'aha gitu. Di jim yang salah ya. Nomor 2, nahal Islamu, Islam melarang anit tabarruzi dari buang air besar, au ya, ada au lagi, maka setelah au harusnya sama cara bacanya dengan yang sebelumnya. At-tabawulu, oh ini jelas salah ya, karena dia pakai dhammah, padahal di sini tabarruzi. Maka harusnya awit tabawuli begitu. Oke. Silahkan nomor 3 sampai 10 kalian kerjakan ya, seperti biasa kemudian dikirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.